Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wassahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Allah yang telah memberikan kita rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya, sehingga kita dapat merasakan manisnya iman dan indahnya Islam. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Beliau yang telah mengeluarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Beliau yang telah memusnahkan kaum musyrikin demi menegakkan Islam, agama tauhid. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan sebuah tausiah tentang bulan suci Ramadan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita akan memasuki bulan suci Ramadan, di mana bulan ini adalah bulan yang sangat istimewa. Bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh seluruh umat muslim di dunia, di mana di bulan ini pintu surga dibuka oleh Allah dan pintu neraka ditutup oleh Allah. Surga dihias oleh Allah, padahal surga sudah sangat indah tanpa dihias. Namun karena sakingnya sempurnanya ini bulan suci Ramadan, Allah menghias surga. Masya Allah, betapanya surga indah ketika di bulan suci Ramadan. Ketika kita berbuat baik di bulan suci Ramadan, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maupun itu kebaikan yang kecil ataupun yang besar. Ketika kita memohon ampun kepada Allah, kita bertaubat kepada Allah, maka Allah langsung mengampuni dosa-dosa kita, mau itu dosa besar ataupun kecil, Allah langsung mengampuninya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan ini kita diwajibkan oleh Allah untuk menahan lapar dan haus, yaitu berpuasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu agar kamu bertakwa. Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa jika kita orang yang beriman, maka kita harus berpuasa untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika di bulan suci Ramadan, setan diikat oleh Allah. Kenapa? Agar mereka tidak mengganggu kita dalam beribadah. Namun pemirsa, ada satu hal yang harus kita ketahui. Kita harus bisa melawan hawa nafsu kita. Kita harus bisa mengontrol hawa nafsu kita agar tidak berbuat yang tidak baik seperti ghibah dan pacaran. Namun di sini saya akan membahas tentang pacaran. Di zaman ini banyak kita lihat anak-anak muda pada sibuk mencari pacar. Katanya biar ada yang bisa banguni sahur. Katanya biar ada bisa ngingetin dia untuk mengaji. Padahal teman-teman, padahal pemirsa, itu semuanya salah. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita, wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji dan munkar. Mendekati saja kita dilarang oleh Allah, apalagi kita melakukannya. Nah, mumpung kita belum masuk di bulan suci Ramadan, ayo teman-teman, putuskan pacarnya. Gak ada gunanya kita pacaran, itu malah berbuat dosa. Kita pacaran di bulan suci Ramadan, ibaratkan kita mengisi air di dalam ember yang bocor. Itu gak ada apa-apanya, gak ada hasilnya. Seperti kita berpuasa, kita lelah menahan lapar dan haus, tapi gara-gara kita pacaran, semuanya tidak ada hasilnya. Kita tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
Nah jadi teman-teman, ayo putuskan pacarnya, masih ada waktu untuk kita move on. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, ingat kita ada Allah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hati bisa berkarat ibarat besi yang berkarat. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, lantas apa pembersih hati tersebut? Kemudian Rasulullah menjawab, kasratul zikri mauti wa tilawatil Quran, yaitu mengingat mati dan membaca Al-Quran. Nah pemirsa, buat teman-teman, kakak-kakak, adik-adik, ayo dari sekarang kita latihan membaca Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran, mendekatkan diri kepada Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai sahabat kita, karena Al-Quran akan hadir di akhirat untuk menjadi syafaat bagi orang-orang yang membacanya nanti. Bagi teman-teman yang sudah bisa membaca Al-Quran 2 lembar dalam sehari, ayo tingkatkan lagi. Kita bisa membaca Al-Quran 1 hari 1 juz. Nanti di Ramadan nanti kita bisa 1 hari khatam 30 juz. Masya Allah. Jadi teman-teman, para pemirsa, jangan kita hanya rindu dengan Ramadan, tapi persiapkan diri kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Kita beribadah dengan Allah, kita dekatkan diri kita dengan Allah. Manfaatkanlah Ramadan kali ini. Jangan sampai kita sia-siakan dengan hal-hal yang melalaikan. Jangan kita lakukan perbuatan yang dapat merugikan diri kita dan orang lain. Al-waktu kasyaifi, waktu adalah emas. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk mendekatkan diri kepadanya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Marhaban ya Ramadan. Barakallahu fikum. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.